satu-satunya partai yang punya grassroots loyalnya luar biasa ya PDIP gitu. Dan kita lihat bahwa selain PDIP ya PKB juga menjadi buruan para liar. Dan hari ini luar biasa dari semua pengusaha PJK3 yang menjadi fokus tuduhan KPK bahwa Immanuel Ebenezer memeras pengusaha PJK3 kan sebetulnya terbantah hari ini. Tidak ada satupun pengusaha PJK3 yang menyampaikan bahwa saya melakukan pemerasan. Bahkan tadi pengusaha PJK3 menyampaikan bahwa dengan hadirnya saya di Kemenaker, praktek-praktek pemberian uang non teknis itu tidak ada lagi dari 2024 sampai 2025. Nah, problemnya kan saya ditangkap atas tuduhan bahwa saya sedang melakukan pemerasan terhadap pengusaha PJK3. Dan ini saya tegaskan sekali lagi, ini bentuk serangan para pengusaha yang selama ini saya sidak. Dan saya sudah tahu pengusaha siapa, gitu. Dan kedua juga saya ingin sampaikan ke kawan-kawan PDIP, kader-kader PDIP sekarang lagi diburu oleh anjing-anjing liar. Anjing liar, banteng sedang diburu oleh anjing-anjing liar. Sampaikan ke Bu Mega dan juga Mas Hasto. Anjing liar sedang memburu banteng. Ya kawan-kawan tahu, publik yang akan tahu, publik yang menilai. Apakah itu APH, Bang? Ya pastilah, ya kan? APH yang sering bohong itu loh, ya kan? Nah kawan-kawan tinggal simpulkan siapa aparat penegak hukum yang suka berbohong. Nah mereka lah yang saya identikkan seperti anjing liar. Terima kasih. Kenapa? Karena ada agenda politik. Ini terkait agenda politik soalnya. Gitu. Ini ada agenda politik besar. Ya kan kawan-kawan tahu. Satu-satunya partai yang punya grassroots loyalnya luar biasa ya PDIP. Gitu. Dan kita lihat bahwa selain PDIP ya PKB juga menjadi buruan para liar. Ya. Terima kasih ya. Tadi siapa, Bang? Pengusaha tadi itu yang jelas saya sebut, saya sudah tahu. Yang jelas ya kan banyak sebenarnya ini mereka sudah berkoalisi nih sebenarnya para pengusaha ini karena mereka sudah tahu saya akan suatu saat mengganggu permainan mereka terkait misalnya magang. Kedua praktek penandaan ijazah. Ketiga outsourcing. Kan ini bahaya sekali outsourcing ini. Sebetulnya kita ini Indonesia ini sebenarnya niat nggak sih ingin memberantas kemiskinan? Kalau niat kan ada regulasinya, atau secapek-capek. Nah salah satu bentuk pemiskinan oleh negara ini apa? Membiarkan praktek kejahatan sosial itu dengan apa? Membiarkan pengangguran dengan apa? Membatasi syarat pencari kerja yang dibatasi umur sampai 35 dan di saya kan tidak boleh. Kedua, praktek penandaan ijazah. Masa dokumentasi pribadi seorang ditahan dengan tebusan. Yang diburu KPK harusnya para pengusaha-pengusaha yang memeras apa? Para buruh itu dong, bukan saya mengeluarkan kebijakan. Sama juga yang magang. Magang itu juga salah satu kejahatan yang nggak bisa ditoleransi. Bayangin namanya magang itu 6 bulan maksimum setahun. Ini magang sampai 6 bulan sampai 7 tahun, 9 tahun. Dan ini kejahatan juga. Nah harusnya KPK dong melakukan penindakan secara hukum, bukan kita pejabat negara sedang bekerja malah mereka. Ini artinya saya lihat KPK bukan lagi memerangi korupsi, tapi sedang memerangi negara ini. KPK seakan-akan seperti entitas di atas negara dan presiden harus turun tangan dalam hal ini. Evaluasi nih, kepemimpinan periodik KPK hari ini liar sekali, liar dan seliar-liarnya. Bahkan saya melihatnya bahwa KPK hari ini pimpinannya sedang berpolitik dengan cara liar dan bohong. Terima kasih ya. Banyak setan-setan, korup-korup tuh, bandit semua, ya kan? Terima kasih ya. Setan ya, baru dengar juga saya baru kenal. Terima kasih ya, salam ya. Yuk. Jangan gak usah khawatir, apalagi dia bilang 2 minggu saya udah kehabisan uang, itu salah besar. Banyak yang nyebarin gitu katanya pembayaran apa aja 2 minggu udah habis uangnya. Bang himbaranya boleh detailin apa aja Pak? Bang himbaranya apa aja Pak? Bang himbaranya apa aja Pak? Ini kan penjualan BBM non-subsidi saat ini masih pakai harga lama itu Pak. Ada kompensasi yang diberikan ke Pertamina ya Pak? Ya sesuai dengan subsidi ya, nanti kan setiap kalau dana
kompensasi kan dibayar setiap bulan 70%. Nanti di 30% dikumpulin di bulan September kalau nggak salah dikumpulin itu semua. Dan mereka charge ya kita bayar gitu. Gitu. Asumsi yang tadi Pak, Kan udah kita hitung. Pak asumsi yang 97, defisit 2,9 itu udah pakai sel atau belum? Pakai apa? Udah pakai sel atau belum? Belum. Asumsi yang itu belum pakai sel. Belum pakai sel itu. Wow. Kita masih Jadi ada potong efisien. anggaran aja Pak? Masih baru efisiensi ini masih. Itu bukan 97 dan angka saya yang terakhir itu 100. 100 Jadi exercise. 100, defisit 2,9 itu belum pakai sel. Belum pakai sel. Itu bakal dipertahankan seperti itu atau maksudnya nanti bakal ada ruang untuk pakai sal biar belanja tetap jalan kira-kira? Nanti lihat perkembangan ekonominya seperti apa. Kan saya aku jaga-jaga dulu. Misalnya, walaupun saya bilang nggak mungkin, harga minyak dunia bertahan di 150 dan lama. Kan kita mesti jaga stabilitas. Nanti kita akan pikir mana yang paling pas. Tapi yang jelas gini, kita punya bantalan gitu aja. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Apalagi dia yang bilang 2 minggu saya udah kehabisan uang, itu salah besar. Banyak yang nyebarin gitu katanya bayar nggak bayar 2 minggu udah habis uangnya. Ada semacam batasnya nggak pakai kira-kira kapan bakal pakai sal gitu? Kalau misalnya harganya bakal gitu. Itu nanti kita exercise terus nanti. Tapi yang jelas hitungannya gitu kan, 100 aman. Pak, yang 1 triliun buat kemana? Ke bank mana aja, Pak? Nanti akan dirubah. Untuk windfall tax ada nggak Pak? Windfall tax. Yang kan kata Bapak waktu itu sempat ada kayak batu bara naik, CPO naik, itu bakal ada windfall tax Kan nanti. hitung semua nanti. Jadi saya agak tenang. Itu tuh hitungan tadi dengan peraturan yang ada sekarang. Kalau berubah Pak Balen ngasih tambahan kan bisa lebih kecil lagi. Oke. Masyarakat nggak usah khawatir, kita sudah hitung dengan exercise seperti itu. Kalau kepepet masih ada yang lain, kalau kepepet masih ada. Jadi pertahanan kita berlapis-lapis. Kita sudah siap sampai akhir tahun. sampai akhir tahun. Nah, ini yang harus masyarakat tahu, Pak. APBN nggak naik. Apakah APBN kita kuat sepanjang tahun? Karena ada orang yang bilang katanya uang saya tinggal 2 minggu aja sudah habis. Bahkan sumbernya bukan dari luar, malah dari orang Kementerian Keuangan sendiri yang menyebarkan isu-isu seperti itu. Saya baru tahu, padahal yang menterinya saya. Jadi saya agak bingung, tapi gini, kita begitu harga minyak naik ke level yang tinggi, kami di Kementerian langsung exercise untuk masing-masing harga sampai 80 kondisi APBN berapa, 90 seperti apa, sampai 100 seperti apa, dan mitigasinya seperti apa. Jadi langkah-langkah yang disebutkan oleh Bapak Presiden dan anggota kabinet yang lain di pengumuman sebelumnya, itu sudah memperhitungkan. Dia mungkin nggak ngomongin ya, di kita sudah hitung asumsi harga minyak dunia $100 rata-rata sepanjang tahun 2026 dan dengan exercise tertentu anggaran bisa kita tekan masih di 2,92% dari PDB. Jadi sepanjang tahun ini dengan harga rata-rata 100 aman. Terus kalau ada orang yang bilang Purbaya nggak punya uang, Menteri Keuangan nggak punya uang, kita dari desain anggaran aja masih di bawah 3%. Selain itu, saya masih punya sal. Sekarang meningkat rupanya Pak Dolfi. Saya juga nggak ngerti, harusnya dihabisin nggak bisa habis rupanya. Ke 420 triliun rupiah. Itu merupakan bantalan tersendiri. Kalau kita diperlukan, kalau harga minyak naik tinggi sekali, misalnya nggak terkendali. Jadi dari situ kita masih aman, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tentu saya akan ke Komisi 11 untuk meminta izin bagaimana mengelola anggaran SAL itu untuk menjaga sustainabilitas, bukan APBN lagi pada waktu nanti negara kita. Tapi yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada, nanti juga Pak Menteri ESDM menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga dari batu bara di pasar dunia. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, kita sudah hitung dengan exercise seperti itu.
Kalau kepepet masih ada yang lain. Kalau kepepet masih ada. Jadi pertahanan kita berlapis-lapis. Jadi saya ingin memastikan lagi nih Pak. Ini apa yang Bapak sampaikan terakhir ini sangat penting ini untuk diketahui masyarakat Pak. Bahwa exercise harga BBM di 80, 90 dan 100 pun negara sudah siap Pak ya? Sudah siap. Yang kemarin diumumkan itu dengan asumsi 100, jadi kita sudah siap kalau sampai sana. Ya. Kita sudah Siap sampai akhir tahun. sampai akhir tahun. Nah, ini yang harus masyarakat tahu Pak. Bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Iya Pak, kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya. Dengan asumsi ya. Harga minyak $100 per barrel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata ya, sudah dihitung. Artinya nanti ya tidak ada untuk yang bersubsidi ya. Yang Kalau bersubsidi. yang non bersubsidi kan bukan hitungan kita ya, saya nggak ada di anggaran juga. Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut. Kita sudah hitung Pak. Dan ya, mau jempol Pak. Jempol. Ini kan berkat dukungan Komisi 11 juga saya bisa diskusi terbuka. Jadi yang saya takut itu, karena ada beredar dibilang 2 bulan udah habis, 2 minggu udah habis. Paling bulan Juli naik, nanti bulan Juli ada huru hara. Padahal kita udah siapkan sampai akhir tahun dengan asumsi rata-rata $100. Artinya nanti ada yang di atas 100 dalam periode tertentu, kita masih kuat. Dengan existing anggaran yang ada. Kalau kepepet, masih ada lagi. Buffer yang saya bilang tadi, bantalan yang saya bilang tadi. Jadi kita, negara kita aman Pak. Saya mohon dukungan aja terus dari Komisi 11 ke depan untuk memastikan kita bisa cukup smooth mengelola anggarannya. Soal dukungan aman Pak. Terima kasih Pak. Jadi salah satu ininya adalah karena pendapatan sebentar, pajak. Pak, klarifikasi angka tadi Pak Menteri bilang SAL 420. Ya. Betul Pak? Betul. Di dalamnya termasuk yang 200 penempatan. Iya. Oh ya, oke. 200 penempatan di bank dan saya tambah lagi 100, sisa masih 100 di BI. Dan jadi gini, tahun lalu kan kita sudah sempat laporkan defisit anggaran 2,9 sekian. Ternyata setelah dipisah di LKPP itu ada indikasi di bawah itu. Jadi mungkin di sekitar 2,8 sekian, nanti tunggu pengumuman resminya. Tapi itu memberikan ruang, karena jadi ada dana nggak dipakai kan, itu memberikan tambahan untuk tahun ini misalnya. Di satu sisi itu jelek karena saya nggak bisa ngabisin uang, tapi di sisi lain bagus ketika ada seperti ini, kita masih punya tambahan bantalan tadi Pak. Jadi anggaran kita aman. Nanti ada yang bilang berbahaya nggak bisa hitung. Saya udah ngitung anggaran sejak tahun 2002, 2003, 2005 kita hitung detail Pak. Saya dulu advisor pemerintah Indonesia dari Jepang, profesor dari Jepang. Saya ngasih masukan mereka. Dan ketika 2005 kita akan menaikkan BBM 126% itu, saya ngitung detail line per line dampaknya ke anggaran seperti apa. Jadi saya ngerti betul gimana ngitung anggaran ini. Bahkan dulu kita punya model, kalau kita berubah asumsinya, sampai 10 tahun ke depan anggarannya seperti apa, sudah bisa. Jadi di luar yang orang bilang bahwa Menteri Keuangan yang nggak bisa ngitung, saya hanya menegaskan di sini bahwa saya bisa hitung, Pak. Oke. Luar biasa ini. Daripada dibully. Pak Pimpinan. Silakan Pak Dolfi. Pak Menteri kalau bisa hitung sih pasti bisa hitung. Soal salah atau benar itu urusan lain. Nah mungkin Pak Menteri yang kurang ini adalah soal transparansi. Tadi Pak Menteri katakan, boleh sedikit Pak ya biar langsung direspon juga. Supaya transparansinya ini penting kita dapatkan. Kalau harga minyak dunia rata-rata 100 per barel, tadi Pak Menteri mengatakan fiskal kita masih kuat. Nah, kalau kita menggunakan APBN per dolar itu kan menambah subsidi atau biaya 6,8 triliun. Betul ya Pak Febrio?
dikali dengan asumsi 70 kurang 100, 100 kurang 70, berarti kan 30 kali 6,8. Jatuhnya 204 triliun. Di akhir tahun kita perlu menambah belanja, uang belanja 204 triliun khusus untuk subsidi BBM. Nah, 204 ini kalau Pak pakai skenario Pak Menteri dari SAL seluruhnya selesai. Tapi saya yakin DBA Bun disediakan ruang untuk yang biasa reguler membayar kompensasi. Nah, itu yang mungkin perlu dijelaskan. Ruang BA Bun untuk membayar kompensasi terkait BBM itu ada berapa? Kalau Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.